Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Novian Ramadan dengan NIM 206012444082 dari kelas BJKRC 2020. Ingin memaparkan presentasi tentang doping dan suplementasi dalam olahraga. Topik yang akan dibahas yang pertama ada pengertian doping, yang kedua alasan penggunaan doping dalam olahraga, yang ketiga golongan doping, yang keempat dampak penggunaan doping, yang kelima suplemen pada olahraga, yang keenam kandungan suplemen. Materi yang pertama yaitu pengertian doping. Doping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organ melalui jalan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal atau diberikan melalui jalan yang abnormal dengan tujuan meningkatkan prestasi. Pengertian lain dari doping menurut Kushartanti adalah satu penggunaan beberapa hal yang mengandung substansi terlarang pada tubuh seorang atlet. 2. Atlet melakukan penolakan pengumpulan sampel untuk kepentingan pemeriksaan doping. Yang ketiga, melanggar persyaratan pemeriksaan doping. Yang keempat, melakukan pengerusakan pada saat pengawasan doping. Yang kelima, memiliki substansi atau metode terlarang. Yang keenam, memberikan substansi atau metode terlarang. Selanjutnya ada alasan penggunaan doping dalam olahraga. Setidaknya ada 8 alasan mengapa para atlet menggunakan doping saat olahraga atau berlomba. Yang pertama ada aspek psikososial. Setiap individu memiliki potensi melakukan pelanggaran, ditambah lagi apabila lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Yang kedua dari kepribadian. Individu yang memiliki konsep diri maupun harga diri negatif atau rendah dalam menghadapi situasi kompetitif memiliki cenderung mencari keuntungan pribadi dengan jalan menggunakan cara yang tidak sehat. Salah satunya adalah menggunakan doping. Yang ketiga, nilai sosial kemenangan. Dalam setiap kompetisi, kemenangan, prestasi, atau medali terkadang menjadi satu-satunya idaman setiap individu atau kelompok tanpa mempertimbangkan hal-hal lain sehingga memungkinkan atlet menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan doping. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Masyarakat juga merupakan stresor yang cukup berarti. Kekalahan dalam bertanding selalu mendapat respon dari masyarakat, baik berupa cacian, kritikan, amukan, bahkan kemarahan yang tidak proporsional. Sehingga yang ada di benak atlet adalah harus menang dalam setiap pertandingan yang diikutinya. Yang kelima, lingkungan pemain. Keinginan menang selalu ada dalam lingkungan pemain, baik pelatih maupun ofisial bahkan keluarga, sehingga dapat melahirkan keinginan dan rasa tanggung jawab yang tak terkontrol. Pemain merasa sungkan dan takut pada atasan jika kalah dalam bertanding, sehingga terjadi kasus doping. Yang keenam ada komersialisasi. Para atlet atau pelatih sering kurang selektif menghadapi gencarnya tawaran obat-obat dari produsen. Yang ketujuh, propaganda. Persaingan merebut bonus misalnya merupakan salah satu pendorong bagi atlet untuk dapat merebut predikat terbaik pada setiap event yang dihadapi. Yang kedelapan, frustasi. Jika seorang atlet telah berlatih dengan keras tetapi tidak kunjung membuahkan prestasi, maka hal ini bisa menyebabkan keputusasaan. Menghadapi kondisi tersebut diperlukan komitmen pada setiap insan yang berkecimpung dalam olahraga untuk mengedepankan sportivitas dengan cara memberikan perlindungan bagi atlet dari bahaya obat-obatan. Selanjutnya ada golongan doping. Golongan doping dibedakan menjadi 3, yaitu golongan stimulan, golongan narkotika, dan golongan diuretik. Golongan stimulan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, amfetamin. Penggunaannya dalam olahraga digunakan selama kompetisi dengan tujuan untuk mengurangi kelelahan, meningkatkan respon, meningkatkan kewaspadaan, dan agresi. Kinerja farmakologi ada 4 mekanisme amfetamin dalam meningkatkan penampilan, yaitu 1. Meningkatkan pengeluaran neurotransmitter seperti noradrenalin, dopamin, dan serotonin. Yang kedua, inhibisi
uptake neurotransmitter. Yang ketiga, bekerja langsung pada reseptor neurotransmitter. Yang keempat, inhibisi atau menghambat aktivitas monoaminoksidase. Efek samping penggunaan amfetamin potensial menimbulkan ketergantungan, tremor, insomnia, dan peningkatan agresivitas yang cenderung membahayakan. Efek pada sistem kardiovaskuler bisa berakibat fatal, yaitu terjadi peningkatan suhu tubuh karena amfetamin bisa mengakibatkan terjadinya redistribusi aliran darah pada kulit yang menghambat pengeluaran panas dalam tubuh, dan pada penggunaan jangka lama bisa mempengaruhi kejiwaan dan timbulnya paranoid. Lalu yang kedua ada kafein. Penggunaannya dalam olahraga digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan respon waktu reaksi, dan dalam dosis berlebih bisa meningkatkan mobilitas lemak pada glikogen otot. Lalu kinerja farmakologi. Kafein bekerja dengan menghambat enzim fosfodiesterase yang mengaktifkan CAMP, serta bekerja langsung sebagai antagonis reseptor adenosin. Efek samping yang ringan bisa menimbulkan iritabilitas, insomnia, dan gangguan pencernaan. Efek yang lebih berat bisa menimbulkan ulcus pepticum, delirium, koma, dan supraventricular arrhythmia. Di samping itu, kafein juga bisa menimbulkan ketergantungan, dan salah satu studi dikatakan bahwa kombinasi kafein dan ephedrine dapat menimbulkan mual dan muntah. Lalu golongan yang kedua ada golongan narkotika. Penggunaannya dalam olahraga, obat-obatan golongan narkotika sering disalahgunakan dengan tujuan untuk mengurangi rasa nyeri. Golongan obat ini sering dimanfaatkan untuk mengurangi keluhan batuk dan keluhan diare. Kinerja farmakologinya, alkaloid opium dan analog sintetisnya berinteraksi dengan reseptor dalam otak yang secara normal bekerja dengan pengaruh endokrin endogen. Narkotika memiliki kapasitas untuk mengurangi nyeri dan bahkan mempengaruhi emosi. Penggunaan jangka lamanya bisa menimbulkan ketergantungan. Lalu golongan yang ketiga ada golongan diuretik. Penggunaan dalam olahraga, diuretik tidak memiliki efek untuk meningkatkan penampilan, namun digunakan untuk meningkatkan produksi urin dengan tujuan untuk melarutkan obat-obat yang digunakan, termasuk mengeluarkan metabolitnya. Diuretik juga digunakan untuk menurunkan berat badan pada cabang olahraga yang mengharuskan penggunaan berat badan sebagai indikator pertandingan. Kinerja farmakologinya, diuretik bekerja di ginjal untuk meningkatkan produksi urin. Efek sampingnya terjadi dehidrasi dan adanya gangguan keseimbangan elektrolit. Dalam hal ini terjadi perubahan level potasium yang justru mengganggu penampilan dan kesehatan. Selanjutnya ada dampak penggunaan doping. Penggunaan doping yang semena-mena dapat berdampak negatif bagi kesehatan, yaitu penampilan fisik yang tidak menarik, seperti penuh jerawat, buah dada menjadi besar pada laki-laki. Selain itu dapat menyebabkan serangan jantung, penyakit kanker, penyakit liver, impotensi pada laki-laki, maskulinisasi pada wanita, rambut rontok, dan masalah serius lainnya. Sedangkan dampak secara psikologis dapat menimbulkan perilaku agresif dan tindak kekerasan. Keadaan ini dapat pulih jika pemakaian berhenti menggunakannya, tetapi ada pula pengaruhnya yang menetap. Penggunaan doping sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan menyebabkan pertandingan menjadi tidak fair. Kebanyakan atlet tidak suka menggunakan obat terlarang untuk merangsang otot untuk menunjang penampilannya, tetapi atlet lebih suka menggunakan kemampuan yang diperoleh dari hasil latihan yang panjang. Apabila ada sebagian atlet yang menggunakan doping untuk mencapai prestasi puncak, tentu ini perbuatan yang tidak fair. Penggunaan doping juga bisa menimbulkan tindak kekerasan di kalangan atlet. Hasil penelitian kepada para pemain football Amerika menunjukkan hampir 80% menggunakan steroid. Setiap kali bertanding mereka harus menggunakan steroid sehingga mereka sering berperilaku kasar.
bahkan cenderung berperilaku destruktif kepada atlet yang lain. Dampak penggunaan doping lainnya adalah hilangnya para penggemar yang menjadikan atlet sebagai teladan. Karena atlet sering tampil di depan publik, maka ia akan selalu disoroti oleh para penonton. Apabila ada perilaku yang kurang jujur, maka atlet akan dicaci. Namun sebaliknya, apabila atlet tersebut simpatik, maka akan dianggap sebagai pahlawan yang baru pulang dari peperangan. Atlet harus mampu menampilkan dirinya sebagai model yang dapat ditiru oleh semua orang. Materi selanjutnya adalah suplemen pada olahraga. Suplemen adalah nutrisi yang digunakan untuk melengkapi makanan, terdiri dari satu atau lebih bahan yang dapat berupa vitamin, mineral, herbal, atau tumbuhan, asam amino, serta zat-zat yang digunakan untuk meningkatkan angka kecukupan gizi. Suplemen dapat merupakan produk-produk yang mengandung satu atau lebih nutrien, vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, dan serat. Selain itu, suplemen juga dapat berupa produk-produk alami berupa herbal atau bahan alami non-tumbuhan misalnya yang didapat dari hewan. Fokus utama kebanyakan atlet pada suplemen olahraga berpusat pada peningkatan langsung dalam kinerja yang memungkinkan melibatkan konsumsi sebelum atau bahkan selama kompetisi atau bagian pelatihan. Suplemen ini akan spesifik untuk tuntutan latihan dalam hal intensitas dan lamanya yang sasarannya adalah untuk meningkatkan pemulihan dan adaptasi dari kompetisi atau sesi latihan. Materi yang terakhir adalah kandungan suplemen. Yang pertama ada Neurobion, komposisinya 100 mg vitamin B1, 100 mg vitamin B6, 0,2 mg vitamin B12. Lalu yang kedua ada Enervon C, komposisinya vitamin B1 sebanyak 50 mg, vitamin B2 sebanyak 20 mg, vitamin B3 sebanyak 50 mg, vitamin B6 sebanyak 5 mg, vitamin B12 sebanyak 5 mg, lalu ada kalsium pantothenate sebanyak 20 mg, dan vitamin C sebanyak 500 mg. Yang ketiga ada Herbalife, komposisinya energi 95 kilokalori, karbohidrat 10,2 gram, monounsaturated fatty acid 0,4 gram, polyunsaturated fatty acid 1,3 gram, kolesterol 0,3 mg, protein 9,9 gram, sodium 130 mg, vitamin A 303 mg, vitamin C 14,4 mg. Yang keempat ada The Course, komposisinya ada energi campuran otot 300 mg, carnosin atau beta-alanin, kreatin, monohidrat citric acid, lalu ada campuran penguat aliran darah L-citrulline dan L-arginin, ada kontrol pikiran 157 mg, kafein anhidrous 155 mg, olive leaf extract 40% oleorepain. Yang kelima ada GAA, komposisi utama leucin 800 mg, lalu ada isoleucin 100 mg, dan ada valin 100 mg.